Ya kurang lebihnya ya buku hukum dan masyarakat tuh sebenarnya menceritakan, kayak menceritakan perjalanan hukum di lingkungan masyarakat. Ya kalau era sekarang kan orang menyebutnya era namanya cyber culture ya. Era kultur di lingkungan cyber yang memang beda kan dari lingkungan masyarakat pada umumnya. Mereka kan datang ke internet itu dengan identitas yang kadangkala berbeda dengan identitas aslinya, dan itu kan nggak disalahkan ya. Jadi istilahnya jangan menjadikan pidana tuh solusi utama, tapi solusi yang terakhir. Yang ketika udah nggak bisa ditengahi, baru pidana tuh terakhir lah. Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Ketemu lagi di Ngopi Pasti bareng Fatek. Kali ini kita kedatangan bintang tamu tokoh pakar hukum, ahli hukum terkenal di Cirebon. Ini dia, tereng. Hai. Bapak Bahrul Amal. Mbak Eka. Apa tuh SH? SHMKN. Saya S2-nya Magister Kenotariatan kebetulan. Oh, jadi Bahrul Amal SHMKN. Bukan MCK. Oh, MKN. Makan. MCK. Perkenalkan diri dulu. Manggil apa nih, Mas? Mas Amal. Ya, Mas Amal. Mas Amal. Saya adalah korbannya mereka. Korban apa tuh? Korban gesrek. Enggak lah, emang udah gesrek duluan. Jadi gimana, Mbak? Apa, Pak? Perkenalan diri dulu. Oh, kayak di SD gitu. Iya lah. Kenalkan nama saya. Nama saya Bahrul Amal, biasa dipanggil Amal. Ya. Perkenalkan, gimana sih? Jadi saya Bahrul Amal. Nah, kebetulan saya dipanggil di sini sama Mbak Eka karena nulis buku ini, buku hukum dan masyarakat. Dan sekarang lagi ngambil S3 di Undip sambil ngajar-ngajar. Oh, ngajar di mana tuh, Mas? Ngajarnya di Unusia Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi bolak-balik Jakarta Cirebon. Karena sekarang lagi kuliah, jadi lagi off. Lagi off. Berarti sibuk kuliah dulu. Lagi sibuk kuliah sendiri. Oh ya, lagi. Biasanya nguliahin orang, saya lagi dikuliahin orang. Terus masih pandemi gini, jadi kuliahnya online di Kebetulan rumah. kalau S3 itu kuliah yang full kelasnya itu satu semester. Semester selanjutnya kita tinggal nyusun makalah kualifikasi dan sekarang lagi proposal disertasi. Itu aja sih. Mantap. Pusing tidak? Pusing lah. Pengen cepet selesai. Enakan kuliah apa ngajar? Enakan ngajar sih. Enakan ngajar. Bisa malah-marahin orang. Kalau kuliah tujuan ngajar itu. jadi seimbang lah, Mas. Jadi seimbang. Iya, marah-marahin dan dimarahin juga gitu. Kalau di Cirebonnya ngajar nggak, Mas? Kalau di Cirebon kemarin kebetulan pernah dapat jam di IAIN. Dosen luar biasa untuk materi kuliah pengantar ilmu hukum. Tapi sekarang enggak. Mungkin nantilah kalau udah selesai disertasinya. Tawaran-tawarannya diambil lagi. Oh iya, berarti sekarang ditolakin dulu gitu. Iya, kayaknya ya. Belagu Anda. Enggak juga sih, saya yang minta ngajar. Ya ampun, ngemis ngajar dong. Nganggur nih. Mas Amal di sini ngeluarin buku juga, ada 2 buku yang ditulis sama Mas Amal ya. Iya, yang pertama Hukum Tanah. Hukum Tanah, ini buku yang kedua Hukum dan Masyarakat. Bisa ceritain nggak sih isi bukunya tentang apa? Ceritain nggak ya? Ceritain lah sinopsisnya gitu dikit-dikit. Ya kurang lebihnya ya buku hukum dan masyarakat tuh sebenarnya menceritakan, kayak menceritakan perjalanan hukum di lingkungan masyarakat. Dari awalnya kita kenal kan ada hukum kontrak waktu belum ada negara, belum ada pemimpin. Kemudian jadi mulai ada hukum adat, ada hukum yang di kesultanan dan keratonan, yang sekarang kemudian masuk nih ke hukum yang sifatnya konstitusional yang ada di dalam satu negara. Sama ada juga istilahnya hukum internasional. Selain itu memberitahu juga bahwa hukum tuh ada definisi hukum yang luas, yang kayak di negara
ada definisi hukum secara fungsi aja. Kayak di rumah kita juga udah ada hukum kan dari orang tua. Iya. Misalnya kayak Mbak Ika teleponan lama sama cowoknya, HP-nya diambil. Enggak punya cowok, Mas. Enggak punya cowok. Iya. Ada bocah cilik kan sering kayak gitu ya. Iya. Main HP lama. Sampai malam main game, sekarang kan mabar-mabar nah, gitu ya. Itu kan hukum juga, tapi yang menegakkan orang tuanya. Lingkungan rumah keluarga. Di kelas gitu juga ada ya kan hukum. Iya, ada tata tertibnya gitu ya, Mas. Iya. Nah gitu sih. Berarti perjalanan hukum. Gitu aja perjalanan di sini hukum isinya. aja. Buat yang mau tahu lebih lanjut isinya bukunya tentang apa? Ya belilah. Pegel ya ada dijelasin. Iya, dijelasin semua ntar panjang banget gitu. Ini lumayan tebal segini. Gitu. Lumayan sih. Prosesnya berapa lama bikin buku nih, Mas? Ini buku tuh dibikinnya pas saya lagi di Maluku Utara kebetulan. Lagi ngapain tuh? Adalah dinas. Oh, ada tugas ada gitu. Tugas. Jadi saya tulis ini 2 bulan, dari 7 bulan riset, 7 bulan perenungan, 7 bulan baca buku. Oh, merenung juga ya? Oh, bikin buku tuh gitu ya? Sih, gak ada temen. Ngapain ini? Ngobrol sama diri sendiri aja. Ngobrol sama tembok, jadi nulis gitu ya? Jadi. Mengeluarkan isi kepala. Jadi buku ini deh. Prosesnya lumayan panjang ya? Lumayan. Akhirnya lahir buku ini. Lahir buku ini. Lahir tahun 2018. 2018. Masuk cetakan berapa? Ini sih masih cetakan Pertama. Oh, buku yang pertama yang hukum Tanah Nasional itu yang udah banyak diambil orang untuk referensi skripsi. Diambil, dibeli, Mas. Diambil banget nih. Diambil tulisannya. Oh iya. Dibeli diambil bukunya, isinya. Diambil tulisannya. Puyeng ya mereka ya. Puyeng sebenarnya Isun nih nggak melek hukum tuh, nggak ngerti hukum gitu tuh loh, Mas. Maksudnya mungkin yang teman-teman yang pada denger juga apalagi sekarang nih tentang hukum di sosial media gitu loh, Mas. Kan ada orang yang lagi rame-rame nih misalnya mengemukakan pendapat di sosmed, contohnya Facebook lah, Twitter kayak gitu, Instagram, tiba-tiba dilaporin, diciduk kayak gitu tuh, Mas. Jadi takut kita sebagai anak muda nih, sebagai anak muda. Jadi kalau mau kayak curhat, mau kan pendapat misalnya sebel sama orang atau apa, takut tiba-tiba dilaporin kayak gitu. Sebenarnya batasannya gimana sih, Mas, kayak gitu tuh? Iya sih. Dilihat dalam hukum gitu. Ya kalau era sekarang kan orang menyebutnya era namanya cyber culture ya. Era kultur di lingkungan cyber yang memang beda kan dari lingkungan masyarakat pada umumnya. Mereka kan datang ke internet itu dengan identitas yang kadangkala berbeda dengan identitas aslinya, dan itu kan nggak disalahkan ya. Nah kemudian dari identitas yang berbeda itu mereka kemudian masuk ke lingkungan media sosial yang merasa bahwa di situ tidak ada polisi, tidak ada kejaksaan, tidak ada hukum, jadi seolah-olah bebas gitu lah. Nah sebenarnya problem utamanya dari kebebasan yang mereka peroleh itu kadangkala keluar batas. Efeknya kan lebih besar loh kalau di media sosial. Serem ya? Iya, dibanding hari ini misalkan saya ngomong, Baika kok kerudungnya jelek, tapi kalau itu diungkapin di media sosial panjang gitu ya, berbuntut panjang gitu. Kerudung shaming. Kemarin kan Jering kan ya, ada kasusnya yang paling terbaru. Iya. Jadi sebenarnya ada batasannya sih. Jadi batasannya itu selama untuk kepentingan umum dan untuk membela diri itu dilindungi. Maksudnya gimana? Maksudnya untuk kepentingan umum tuh misalkan kita melihat adanya fasilitas publik yang tidak sesuai, lalu kita sampaikan keluhan kita. Kayak curhat gitu kan, Mas. Tapi lagi-lagi dengan batasan tuduhan-tuduhan tuh tidak ada. Cuma kita pure menyampaikan apa yang kita rasa itu belum berlaku dengan baik. Terus kita juga menyampaikannya dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan aturan, dengan narasi-narasi yang bukan menggiring orang benci sama salah satu orang di situnya. Itu masih diperbolehkan. Masih. Nah, adapun misalkan ke personal orang, memang ini yang agak rumit ya, sebab kan
subjektif, masalah ketersinggungan, masalah dicemarkan itu kan subjektif. Nah, kadangkala kita itu menggunakan bahasa bahasa kita bicara verbal ke bahasa tulis. Yang orang kan persepsinya tuh beda tuh, Mbak. Beda, iya. Misalkan saya nanya ke Mbak Eka hari ini udah makan belum, dengan bahasa tulisan tuh. Kan nggak ada nadanya, nggak ada mimik wajahnya. Bisa jadi pertanyaan, Eka udah makan belum, kayak lagi marah. Kayak nyewot gitu ya. Padahal sedang mengungkapkan perhatian. Kalau yang diomongin cuma, Hai Eka, sudah makan belum? Nah, bahasa-bahasa yang begitu kemudian masuk ke media sosial yang orang lain nggak melihat mimik wajahnya, nggak melihat bagaimana nada itu disampaikan, dianggap pencemaran. Mungkin waktu Jering menyampaikan ID kacung WHO juga sebenarnya dia punya perasaan bukan untuk menghina, tapi bahasa yang dia taruh di Facebook itu mungkin ditangkap oleh ID selaku organisasi adalah bahasa yang merendahkan, karena definisi kacung itu kan anak buahnya, definisi kacung itu kan pesuruhnya dan lain-lain. Kayak rendah gitu ya. Jadi batasannya sebenarnya ada pada kebijaksanaan kita dalam menyampaikan pendapat. Tapi kalau orang kan kadang-kala nggak suka sama orang tuh pengennya ngajak-ngajak ya. Oh iya benar-benar. cari keributan emang udah. Bener. Apalagi kalau ada orang, ini nih orang cuma cerita sama saya cuma cerita sama kamu, jangan bilang-bilang ya. Terus nyambungin gitu. Sampai akhirnya kesebar luas gitu ya. Nah kalau di medsos kan obrolan yang kayak kita lagi di warung kopi itu kan di medsos kan yang lihat banyak. Iya. Nah itu kan bisa menimbulkan akhirnya persepsi orang-orang yang nggak tahu, wah si ini tuh ternyata orangnya begini, si ini tuh. Nah orang yang kemudian lagi kita obrolinnya merasa tersinggung dan dicemarkan nama baiknya. Nah itu bisa jadi kemungkinan adanya pidana. Sebenarnya sih kehati-hatian dari kita sendiri sih batasannya tuh. Kita bisa membatasi di mana kita menyampaikan itu dan di mana kita bisa mengungkapkan itunya. Kalau bahasa Arabnya sih kayak likuli, ya kan, makom-makol, walikuli, makom di mana ada tempat, di situ ada bahasa yang harus disampaikan, dan di mana ada bahasanya di situ ada tempatnya, tergantung tempat dan wilayahnya kita di mana. Nggak mungkin saya ngomongin Mbak Eka di depan calon mertuanya Mbak Eka kan. Iya. Jelek-jelekin lagi gitu ya. Jelek-jelekin kan. Iya, sip. Ya berarti gitu kita harus lebih berhati-hati gitu ya Mas ya, harus dalam bijak sih. Jangan asal jempolnya gitu dijaga ya, jempolnya. Jangan asal ketik. Nah, terus juga Mbak, kadangkala karena nggak paham, orang tuh menyelesaikannya tuh secara barbar. Emosi. Iya, barbar gitu. Harusnya dia mengklarifikasi dulu, lalu dia melaporkan kepada polisi ya, kalau benar ya. Nah ini kalau yang emosinya keras itu kan dia langsung datengin rumahnya di mana. Oh iya, misalnya ada kasusnya ngejek gitu ya di sosmed, misalnya ejek-ejekan gitu di sosmed. Iya, terus dia bawa teman-temannya ngeroyok. Itu kan tindak pidana yang baru sebenarnya, main hakim sendiri. Jadi sebenarnya dia tadinya adalah korban dari tindak pidana pencemaran nama baik, malah dia jadi tersangka dari tindak pidana penganiayaan. Itu hal-hal yang kadang-kala anak muda zaman sekarang juga masih sering kejebak di persoalan gitu. Iya, karena merekanya nggak ngerti hukum gitu ya Mas ya. Jadi barbar, emosi, langsung main hajar-hajar aja kayak gitu. Yang penting ini terluapkan kali ya emosinya, iya, tiba-tiba masuk ini deh penjara. Atau diomongin jelek, frustasi, malah makin narkoba, masuk pidana baru. Oh iya, malah jadi menimbulkan pasal-pasal yang berlanjut. Tuh, dengerin apa aja. Ya, maksudnya lebih berhati-hati dalam bersosial media. Terus harus paham alur hukumnya kayak gitu ya, gimana. Jadi sehingga kita juga nggak mengambil tindakan main hukum sendiri. Sebab kenapa negara membuat adanya polisi ya untuk menyelesaikan persoalan hukum.
Kan disitulah ada wadahnya gitu ada ya Mas. wadahnya. Jangan asal gedebuk-gedebukan apa sih? Gedebuk jangan asal ngomong-ngomong aja. Misalkan kita nggak suka kan, alangkah baiknya tuduhan itu sampai nama ke polisi untuk mencari kebenarannya, bukan belum terbukti udah Main hakim iya sendiri. udah kita ujaran kebencian dulu. Kayak Jering mungkin kan dia bisa misalkan melalui debat publik aja dulu sebelum menyampaikan pada kesimpulan yang itu. Sebelum dia ngetik-ngetik status itu ya Mas. Walaupun memang ini pasal karet sih yang sebenarnya kalau dilakukan perubahan itu kan secara kebudayaan bisa sebenarnya diselesaikan melalui mediasi aja. Nggak harus diciduk kalau gitu. menurut saya ya, walaupun menurut alur hukumnya pelaporan ke polisi juga sebenarnya sah, tapi untuk lebih bijaknya gitu. Mediasi, mempertemukan dulu, jangan Kedua belah pihak gitu ya. Jadi istilahnya jangan menjadikan pidana tuh solusi utama, tapi solusi yang terakhir. Oh iya. Yang ketika udah nggak bisa ditengahi, baru pidana tuh terakhir lah. Jadi jangan langsung. Berarti gimana? Bingung juga sih Mas. Maksudnya jadi istilahnya kalau di istilah hukum tuh ada namanya primum remedium, ada ultimum remedium. Apa tuh? Kalau yang primum remedium tuh pidana itu dianggap sebagai solusi yang paling utama. Jadi ketika ada persoalan, ya penyelesaiannya tidak ada jalan lain, pidana. Nah, tapi kalau ultimum remedium, pidana itu sebagai penyelesaian terakhir sebelum kita masuk ke tahap pidana. Tahap-tahapan yang sifatnya kayak mediasi, mempertemukan antara dua belah pihak, mencari kesepakatan itu didahulukan. Oh, berarti ada step-stepnya gitu ya Mas, nggak langsung asal. Lebih wise. Iya sih. Lebih sesuai sama kebudayaan Indonesia mungkin ya. Lebih berperasaan. Ya kan ngobrol dulu, duduk bareng kayak gitu kan. Ya diobrolin dulu. Sebab stigma kan, kasihan kan orang dalam posisi dia tersangka kemudian terpidana itu kan yang menjadi beban bukan bagi dirinya aja, tapi bagi keluarganya, istrinya, orang-orang anaknya, orang-orang sekitarnya. Jadi beban gitu ya Mas. Jadi ada beban sosial di dirinya dia secara pribadi gitu. Stres. Lihat sendiri kan di video-video Jering kemarin yang lihat mukanya tuh kasihan gitu istrinya kayak. Malah curhat. apalagi sih tentang anak-anak muda tentang hukum kayak gini Mas, yang paling ini ya yang paling... lagi atau enggak sering banyak anak muda yang curhat kan. Mas Amal pakar hukum, baik yang cerita apa gitu Mas, ini yang kayak gini nih gimana sih, kita sebaiknya apa sih gitu-gitu yang sering banyak orang curhatin tuh biasanya apa sih? Banyaknya sih kalau di kita ya pinjam-pinjaman uang. Oh, meminjam uang. Pinjam-meminjam ataupun perjanjian tuh untuk mengisi satu acara kemudian tiba-tiba batal. Itu gimana Mas, padahal saya udah terlanjur beli ini beli itu. Oh iya, padahal udah prepare gitu ya. Sedangkan uang prepare-nya sudah keluar, karena acaranya nggak jadi kan dia jadi nggak dapat fee, sehingga rugilah bagi dia. Oh iya. Nah sebenarnya kadang-kala mungkin karena budaya kita itu budaya timur yang saling percaya, apalagi kalau sama teman sendiri ya. Oh iya, batur dewek gitu ya. Kalah kaku kayak masa batur dewek baik kudu gawe kontrak, kudu tanda tangan gitu ya. Formil pisan ya biasa minjem. Nah tapi mencermati ya kan keadaan terbaru dan pengalaman yang sudah iya benar sesuai aturan hukum, maka baiknya tuh dibikin akta tuh ada dua. Akta otentik tuh yang dibikin sama pejabat yang berwenang dan isinya diatur oleh undang-undang, kayak bikin di notaris tuh. Akta otentik. Tapi ada akte di bawah tangan yang dibikin antara para pihak yang melakukan perjanjian aja, terus tanda tangan bareng di atas materai gitu ya Mas. Iya, meskipun ada yang beranggapan bahwa chattingan, bahwa bukti percakapan elektronik itu bisa dijadikan alat bukti, tapi menurut saya akan lebih baiknya mendahulukan yang akta-akta dulu deh.
Tujuannya apa mereka? Tujuannya supaya misalkan kita mau meminta ganti kerugian tuh alat buktinya ada. Sehingga bisa dibuktikan di pengadilan dengan terang dan jelas. Oh, berarti kalau cuma chat-chat atau voice note gitu nggak kuat gitu, bukan bukti yang kuat gitu Mas? Itu satu alat bukti juga, cuma kadangkala kita tuh kesulitan sebab proses untuk meyakinkan bahwa itu alat bukti yang benarnya tuh ada proses dan tahapan lainnya. Makanya baiknya sih yang paling jelas dan terang tuh tanda tangan bareng atau bikin akta otentik. Berarti walaupun sesama temen nih, walaupun barter juga, walaupun minjem berapapun jumlahnya, emang harus tanda tangan gitu ya Mas, Iya, ada surat. apalagi yang misalkan sampai 20 juta, Sampai 30 puluhan juta, iya. Kecuali kalau kita udah tahu, minjem ini pasti beli bayar ya. Dari awal diniatinya bukan minjem tapi ngasih aja. Kudu diiklasin Kudu diiklasin. Berarti kalau yang nggak ada bukti tanda tangan gitu, kita nggak bisa lapor-lapor gitu ya Mas? Sebenarnya ada yang beranggapan masih bisa sebab ada istilah alat bukti elektronik. Cuma berdasarkan pengalaman, waktu itu pernah ada ibu-ibu arisan. Itu bisa pakai alat bukti elektronik, buktinya di chattingan Facebook. Jadi ada satu orang yang tergabung dalam komunitas arisan. Nah dia tuh gak bayar-bayar pas wis oli kak, mungkin ya kabur. Iya wis oli beli bayar-bayar. Iya beli bayar money. Jumlahnya lumayan lagi. Jumlahnya nyampe 100 juta lebih lah. Wow. Nah dia pakai alat bukti di elektronik yang melaporkannya tuh pakai bukti chattingan bisa. Oh bisa walaupun nggak ada. Iya kan arisan yang nggak ada perjanjian di atas ini ya, di atas kertasnya ya. Cuma dia bagian daripada anggota dan dia nggak pernah melakukan transfer pembayaran. Yang kemudian rugi bandar ya 100 juta lebih. Itu bisa dituntut ternyata pakai alat bukti elektronik itu. Nah walaupun itu bisa, cuma lebih baik dan lebih tenangnya kalau pakai yang tadi ya, akta itu. Buat teman-teman yang mau minjemin duit, walaupun ke batur dewek ya tetap harus ada perjanjian hitam di atas putih ya paranek ya. Kecuali hari wis suruh aduh angel pasti beli bayar ya. Ngasih dari awal niatnya ngasih aja ya. Gak usah ngutangin nih. Bener-bener. Terus kalau kasus yang itu tadi, yang misalnya udah janjian bakal ngisi acara terus itu kan bisa dikatakan dia one prestasi. Kalau yang tadi kan utang piutang. Nah kalau yang ini one prestasi. One prestasi itu artinya tidak dilaksanakannya prestasi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Jadi saya udah kontrak sama Mbak Eka nanti ngisi di acaranya saya ya ulang tahun. Nah fee-nya 30 juta. Oh ya oke, sama ya. Mbak Eka nanti dikasih fee 30 juta itu menampilkan Mbak Eka seperti orang edan joget-joget misalnya. Ya jelek-jelekin aja terus Mas, lanjut, udah bagus. Bongkar. Yang bagus kan ngisi acara apa kayak sulap ya? Ya nggak apa-apa, sulap masih ya? mending. Yang mending lah, daripada jadi wong edan. Lanjut. Terus kan saya bayar. Saya melakukan perjanjian, bayar nih ya. Saya melakukan perjanjiannya lewat omongan aja gitu ya. Mbak Eka saking kenal sama saya tidak akan mempermalukan Mas Amal. Saya akan tampil total. Sip. Beli dulu pakaiannya, ya kostumnya ya, pokoknya prepare. Tiba-tiba 2 hari mau acara, Kak sorry ya jadi. Ya bener. Ya mengkel ya, kesel. Kan udah keluar duit, udah keluar. Nah beberapa case hal kayak gitu itu sulit dimintakan ganti ruginya sebab kadangkala lewat verbal, kadangkala lewat chatting tapi bahasanya tuh nggak terlalu jelas. Nah makanya sebelum kita kepedean beli baju ya kepedean prepare, mending ketika melakukan perjanjian tuh bikin aktanya dulu yuk, tanda tangan bareng-bareng. Nah kalau sudah bikin aktenya begitu, tiba-tiba sayanya nggak jadi nih, Mbak Eka bisa nuntut ke pengadilan atas biaya yang udah dikeluarkan Mbak Eka untuk perjanjian kita berdua. Pak Hakim iki uang isun wis mempersiapkan ngeluarin duit sampai 4 juta itu ternyata nggak jadi. Nah itu bisa nanti di putusannya saya harus membayar
kerugian yang dialami Mbak Eka atas pembatalan janji secara sepihak. Kalau ada aktanya itu. Iya, kalau yang ada yang enak, jelas, terang tuh ya. Berarti sekarang emang apa-apa harus itu ya, Mas? Iya, sebab nah, kebetulan kemarin kan Indonesia merdeka. Kadang-kala kan kemerdekaan tuh orang pada ngomongnya, wah, merdeka itu pertama ya mengamalkan Pancasila, NKRI harga mati. Padahal kalau umumnya orang jatuh cinta itu yang paling pertama tuh patuh sama orang yang dicintai kan. Birrul walidain kalau bahasa agamanya sih. Kalau kita cinta sama orang tua, bukti cintanya tuh ya patuh. Bener-bener. Ya, Eka aja naik motor aja gesrek, ya nggak gesrek ya. Amal, tolong misalnya pakai pakaian sih bener ya, aja selasa. Kalau kita cinta kan patuh. Nah, salah satunya sebenarnya bentuk cinta kepada Indonesia itu patuh terhadap aturan hukum. Bener. Berarti itu cinta yang nggak usah yang masa cinta kemudian nggak patuh dengan dia mencintai yang lain, kan nggak cinta. Ya benar. Jadi cinta itu patuh. Harus patuh hukum. Iya. Jadi gini kan, dengan kita patuh terhadap hukum artinya salah satunya adalah kita memahami aturan-aturan hukum yang berlaku. Bahwa di Indonesia tuh ada aturan untuk dilarang ujaran kebencian, dilarang untuk melakukan pencemaran nama baik, bahwa di Indonesia itu tidak boleh melakukan tindakan main hukum sendiri, ya kan. Kemudian kalau melakukan perjanjian harus jelas dan terang. Nah, salah satu bentuk cinta kepada Indonesia sebenarnya dengan patuh terhadap aturan-aturan hukum itu, selain mengamalkan Pancasila dan NKRI harga mati. Iya, betul. Jangan suka asal yang sebut hukum di Indonesia nih nggak adil nih apa-apa. Padahal mereka sebenarnya nggak ngerti aja ya, nggak ngerti mungkin cara kurang pemahaman mengenai bagaimana cara berhadapan dengan persoalan hukumnya itu. Iya. Sebab kan seringnya pakai persepsi tuh, Mbak. Persepsi ya, misalkan kita itu merasanya kalau orang bikin kesel sama kita ya adilnya dipukul gitu tuh. Sama majelis hakim malah dibebasin atau malah cuma kenanya pidana yang ringan gitu kan. Atau kita yang dihina, kita yang mukul tapi malah kita yang dipidana. Padahal kan saya mukul dia tuh karena dia menghina keluarga saya, orang tua saya. Nah, tahapan-tahapannya sebab kurang memahami maka kadangkala terjebak di situ. Padahal ketika dia merasa dicemarkan nama baiknya, tindakan yang harus dilakukan ya melapor ke pihak yang berwajib, bukan main hukum sendiri. Kalau dia main hukum sendiri nanti dia yang dilaporin karena ada tindak pidana yang baru yang dilakukan oleh dia yang justru tadinya korban jadi pelaku, yang tadinya orangnya itu pelaku malah jadi korban. Sering tuh begitu. Oh iya, karena merekanya nggak paham gitu ya alur cara hukum-hukumnya gitu. Bener-bener jadi nambah ilmu. Itulah cinta terhadap Indonesia. Iya, bener. Harus biar Pak Polisi tuh nggak capek tuh ya. Pegel ya lihat kasus-kasusnya. Baik kadang-kadang juga dia. Kasus. Ada yang mau disampaikan lagi nggak tentang hukum di masyarakat? Itu aja sih sebenarnya untuk menghindari. Ayo anak-anak muda tuh mulai sekarang, pertama ya kita tahu bahwa era kita era milenial yang memang dekat dengan dunia cyber. Bijaksana dalam memberikan tanggapan dan komentar. Memperlakukan orang lain tuh seperti kita ingin diperlakukan. Jangan melakukan sesuatu kepada orang lain yang tidak ingin orang lain lakukan pada kita. Misalkan kita nggak suka dihina, ya kan, nggak suka dicemarkan nama baiknya, ya kita jangan melakukan itu. Harus bijak. Terus yang kedua, harus bisa memahami aturan hukum secara jelas, supaya ketika mau bertindak itu kita punya landasan yang nantinya dengan landasan itu kita nggak merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Terus yang ketiga, mulai sering mengakses banyak
pengetahuan. Jadi sebenarnya medsos itu dan semua hal sih ya, semuanya punya dua sisi kan, ada sisi baik, ada sisi buruk. Betul. Nah sisi baiknya medsos tuh yang saya rasain banget, dapat ilmu pengetahuan apa aja tuh luas tuh. Gampang gitu ya Mas ya. Yang sebelumnya kayaknya kalau mau ngedengerin PD Baik kita harus ke Bandung, ya kan, ngedengerin Rocky Gerung kita harus ke Jakarta. Dengan medsos tuh bisa di rumah. Ya Apapun bisa didapat gitu ya Mas. Apapun bisa didapat. Jadi dimanfaatkan yang baik-baiknya untuk ilmu pengetahuannya. Jangan tadinya polisi jauh gara-gara medsos jadi polisi dekat. Langsung ciduk. Lagi update status tiba-tiba dor. Loh saya salah apa? Loh Anda tadi bikin status apa? Oh itu lagi emosi aja. Nah itu tahanlah, jangan barbar gitu ya Mas ya. Iya. Jadi makin kita sering berinteraksi dengan orang, makin bijak lah. Iya bener. Gitu. Iya. Oke, baik. Oke Mas Amal. Siap. I love you. Itu nanti istri yang marah ini mau bahas istri nggak? Barangkali ada yang mau daftar gitu ya. Mas Amal udah berkeluarga belum nih? Sudah, alhamdulillah. Kok jadi konten mama papa? Ya nggak apa-apa lah. Nanti tinggal kalau nggak ini tinggal di-cut gitu. Tapi ini nggak usah di-cut ya. Udah berapa istrinya? Udah satu, Mbak. Udah satu. Ada niat? Kalau niat sih sebenarnya kadang-kala kalau sesuatu yang direncanakan tuh nggak seru. Oh. Justru saya serunya yang datang tiba-tiba. Tapi kayak semalam nelfon ngomongin itu deh. Ada niatan hamba. Itu yang tiba-tiba sebenarnya. Intermezzo doang gitu. Ya ampun, banyak banget ilmunya nih. Obrolan podcast Ngopi Pasti kita kali ini bener-bener berfaedah gitu. Alhamdulillah akhirnya. Makasih Mas Amal udah main-main kesini, udah mampir-mampir, udah berbagi ilmu tentang hukum sama teman-teman Ngopi Pasti Fatek Podcast. Fatek Podcast. Iya. Jadi Fatek Podcast harus jadi podcast yang tidak hanya memberikan kabar-kabar gembira bagi orang-orang, tetapi juga memberikan ilmu pengetahuan. Ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai malah hostnya nanti diciduk polisi. Janganlah amit-amit. Kenapa tiba-tiba izin diciduk? Karena ngomongnya ngawur gitu ya, barbar. Ini Mas Amal masih suka ngisi-ngisi acara nih, jadi pemateri gitu? Alhamdulillah sih, kalau sebenarnya tanggung jawab sih Mbak. Sebab sesuatu yang katanya kalau dibagiin tuh nggak pernah habis tuh ilmu. Kalau uang tuh dibagiin habis. Tapi kalau ilmu justru nambah. Jadi ada orang yang tahu nanti ceritain lagi sama yang tahu. Jadi dari mulut ke mulut nyebar gitu ya ilmunya. Itu banget. Bayaran yang paling tidak ternilai lah. Iya, mantap. Sukses buat Mas Amal, Mas Bahrul Amal, SH, MKN. Sukses ke depannya. Semoga masih tetap kalau mau belajar ilmu gini, hukum gitu, mau nanya-nanya, main ke rumah gitu boleh nggak sih? Boleh. Jadi di rumah tuh saya emang jadi ada tajuk yang dulunya bekasnya punya mbah saya. Di daerah mana tuh? Di Kesepuan. Di Kesepuan. Jadi mbah sudah almarhum. Saya tuh punya niat untuk tetap menghidupkan kegiatan belajar mengajar di tajuk. Itu. Nah dulu kan Mbah sekedar sebatas ngajarin ngaji. Sekarang yang ngajarin ngajinya tetap ada. Cuma saya tambah kalau malam-malam itu untuk ngasih persoalan-persoalan hukum. Jadi sering ada yang datang tanya konsultasi. Jadi kayak kopi Joninya inilah Cirebon lah. Ya. Terus ini nggak setiap hari gitu boleh? Boleh. Asal jangan ini ya setiap hari datang tahu-taunya nembak. Idi. Cowok lagi. Kok seru. Berarti janjian dulu kali ya kalau ke situ WhatsApp gitu ke Mas Amalnya. Mau ngobrol, mau nanya-nanya tentang hukum. Pakai foto profilnya yang cantik tuh. Mbak. Lihat lo kelakuan Masnya nih.
Yang itu nggak usah diedit. Berarti boleh ya kalau mau nanya-nanya tentang hukum kan? Ya itu banyak anak muda yang kurang melek hukum, jadi masih nanya-nanya ini tuh sebenarnya kita boleh nggak sih ngelapor atau apa-apa. Jadi mau nanya-nanya aja gitu tentang hukum, langsung aja ke rumah boleh, WhatsApp boleh. Jangan nanyanya, Mas ini saya sebenarnya ada permasalahan sama suami, mau gugat cerai. Ternyata yang digugat cerai suaminya orang. Iya. Ternyata dia belum bersuami. Dodol. Boleh berkata kasar gak sih sini? Boleh. Nanti diciduk. Diciduk dodol. Sip. Makasih Mas Amal. Makasih Beka. Ya, sekian Ngopi Pasti Fate kali ini. Dadah. Kita ketemu di episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang lain. Dengan narasumber-narasumber lain lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jiro lupa Ngopi Pasti Fatek Podcast.